anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, semoga kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan tetap memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini ya Bapa, kami boleh memulai aktivitas kami. Kami boleh memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak kami yang masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Bapa dalam surga, beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat, mampukan kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam anak-anakku semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Kita masuk dalam pembelajaran 3 dan 4. Ya. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar aneka benda yang terbuat dari kertas. Sekarang kita lihat benda-benda apa saja yang terbuat dari kertas. Ya. Ini yang pertama adalah buku pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah majalah Bobo, dan yang ketiga ini adalah koran, dan yang keempat ini adalah tisu. Nah, semua benda-benda ini adalah terbuat dari kertas. Tentu masih banyak benda lain yang terbuat dari kertas, tetapi saat ini Ibu akan cuma mengambil beberapa contoh saja. Nah, benda kertas ini memiliki banyak manfaat dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama untuk kalian untuk proses belajar. Contohnya misalnya buku tulis atau buku pelajaran ini yang kalian gunakan untuk belajar, ya. Nah, anak-anakku semua, bahan kertas ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, kita lihat kelebihan dari bahan kertas. Yang pertama itu adalah ringan, mudah diolah, dan mempunyai daya serap air yang baik. Nah, selain memiliki kelebihan, kertas juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah mudah robek, mudah terbakar, dan tidak tahan air. Nah, kita juga harus menghemat pemakaian kertas. Ya, salah satu cara menjaga kelestarian hutan ya adalah dengan menghemat pemakaian kertas. Ya, contoh pemakaian kertas yang bisa kita lakukan misalnya yang pertama, kita bisa menggunakan sapu tangan daripada tisu. Ya, yang kedua, kita bisa menggunakan kertas di kedua sisinya. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan kertas bekas untuk catatan. Yang keempat, kita bisa mengumpulkan kertas untuk didaur ulang. Yang kelima, ya, kita berpikir sebelum mengerjakan sesuatu sehingga kita bisa mengurangi kesalahan dalam pemakaian kertas. Ya. Nah, anak-anakku, selain benda yang terbuat dari kertas, di sekitar kita juga terdapat benda yang terbuat dari plastik. Ya. Contoh yang Ibu kasih di sini misalnya adalah peralatan makan. Ya, kemudian yang kedua, ini adalah tempat sampah. Ya, yang ketiga, di sini adalah tempat air minum. Dan contoh keempat adalah ember dan timba. Nah, benda-benda ini semua juga terbuat dari bahan plastik. Ya, tentu masih banyak benda-benda lain yang terbuat dari plastik.
Tetapi Ibu guru hanya memberikan beberapa contoh saja benda yang terbuat dari plastik, ya. Kemudian bahan plastik juga ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita lihat sekarang, pertama adalah kelebihan bahan plastik. Nah, kelebihan bahan plastik ini adalah plastik itu ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak mengantar panas dan listrik, tidak menyerap air, serta tahan lama. Nah, selain memiliki kelebihan, plastik juga memiliki kekurangan, ya, atau kelemahan. Apa kelemahannya plastik? Ya, plastik ini sulit membusuk dan sulit terurai di alam. Dan plastik juga mudah terbakar. Nah, anak-anakku semua, kita juga harus mengurangi penggunaan bahan plastik. Ya, kita tahu bahwa saat ini bahan plastik itu banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan. Namun, sampah plastik ini berdampak buruk bagi lingkungan karena sulit terurai. Nah, untuk itu kita harus mengurangi penggunaan bahan plastik dengan menerapkan prinsip 3R. Ya, kita lihat apa saja dari prinsip 3R ini. Ya, yang pertama kita lihat di sini adalah reuse. Reuse ini adalah menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai. Kemudian reduce, mengurangi pemakaian plastik. Dan yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang sampah plastik. Ya. Nah, kita masuk dalam contoh bagaimana menghemat penggunaan bahan plastik. Ya, yang pertama, dengan membawa botol minuman sendiri daripada kita membeli air minum mineral. Nah, dengan membawa botol minuman sendiri, berarti kita juga sudah mengurangi sampah plastik. Dan yang kedua adalah kita menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan pulpen yang dapat diisi ulang. Yang keempat, kita bisa menggunakan botol bekas air mineral untuk menanam bunga atau tanaman lainnya. Nah, kelima, kita bisa mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang. Nah, anak-anak semua, sekarang kita masuk berbagai alat untuk mengukur panjang benda. Nah, untuk mengukur panjang benda, kita bisa menggunakan berbagai alat ukur panjang. Misalnya ini yang pertama adalah penggaris atau mistar, ya. Penggaris atau mistar ini digunakan untuk mengukur panjang pensil, ya, atau mengukur buku tulis kita. Kita juga bisa mengukur penghapus, mengukur kotak pensil, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini namanya meteran pita. Ya, meteran pita ini digunakan penjahit untuk mengukur panjang anggota badan. Ya, misalnya mengukur lingkar badan, mengukur lingkar pinggang, mengukur panjang lengan, dan sebagainya. Atau digunakan juga untuk mengukur panjang kain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini namanya meteran saku, dan ini ada namanya meteran gulung. Nah, meteran saku dan meteran gulung ini digunakan pekerja bangunan untuk mengukur panjang bidang lahan bangunan, atau bisa digunakan untuk mengukur dinding atau bahan bangunan lainnya. Nah, yang keempat ini namanya jangka sorong. Ya, ini namanya jangka sorong. Nah,
jangka sorong ini digunakan peneliti untuk mengukur benda yang kecil, ya, atau mengukur garis tengah benda yang berbentuk bundar, atau bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Nah, anak-anakku, setelah selesai kita melakukan pengukuran, sekarang kita akan belajar menyanyi lagu Desaku, ya. Nah, lagu Desaku ini diciptakan oleh El Manik. Nah, kita sekarang sama-sama menyanyikan lagu Desaku. Kalian bisa mengiringi dengan iringan musik ritmis, yaitu dengan cara bertepuk tangan. Ya. Bisa juga kalian gunakan benda-benda lain ya, tetapi kali ini kita gunakan musik ritmis dengan menggunakan tepukan tangan. Ya, kita mulai ya. Desaku yang ku cipta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan andai kawanku, mudah ku lupakan, mudah bercerai, selalu ku rindukan Desaku yang permai. Ya, demikianlah lagu Desaku yang diciptakan oleh El Manik. Jadi nanti kalian boleh melakukannya dengan musik dan dengan diiringi dengan musik ritmis yang kalian buat sendiri, yaitu dengan bertepuk tangan. Nah, anak-anakku, untuk tugas kali ini, ya, kita akan mengerjakan tugas Ayo Mengamati di buku tematik 3C di halaman 25, ya, yaitu mengamati benda-benda di sekitar kita. Kemudian kita tulis pada tabel benda-benda yang terbuat dari plastik dan kita tulis kegunaannya. Ya, kemudian tugas ini dikerja langsung di buku cetak. Ya, untuk tugas kedua, ya, kalian nyanyikan lagu Desaku dengan iringan musik ritmis. Ya, tadi kita Ibu Guru sudah kalian dengar tadi, yaitu lagu Desaku. Ya, bisa kalian iringi dengan iringan musik ritmis, yaitu bertepuk tangan. Nah, anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami apa yang telah Ibu berikan. Terima kasih dan selamat belajar. Ya, nah anak-anakku semua, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu Guru berikan, Ibu Guru sampaikan, kalian boleh menerimanya, boleh mengerti, boleh memahami. Nah, anak-anakku semua, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan, dengar-dengaran sama orang tua. Kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari ini kami telah belajar bersama dengan anak-anak kami, walaupun saat ini mereka masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Bapa dalam surga, Engkau tetap memberkati mereka, berkati para orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak kami mengikuti pelajaran dari rumah. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa.